Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran yang keempat untuk bahasa Indonesia. Untuk mengawali pembelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami jenis teks berita. Nah, untuk materi pembelajaran kita lihat di slide selanjutnya. Nah, untuk materi kita tadi adalah jenis teks berita. Berita juga dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Menurut berat isi berita, lokasi peristiwa, sifat dan topik, pembagian teks berita sebagai berikut. Nah, untuk jenis teks berita yang pertama yaitu berita langsung. Berita langsung yaitu ditulis secara lugas, ringkas, aktual, dan menarik. Perhatikan contoh yang Ibu bacakan. Di sini contohnya adalah untuk berita langsung. Saya kutipkan 2 buah berita dari Kompas 25 Februari 2020 tentang musibah tanah longsor di Desa Tenjolaya, Jawa Barat. Berita pertama merupakan sebuah berita langsung, yaitu tadi adalah musibah tanah longsor. Yang kedua yaitu berita mendalam atau disebut dengan depth news, yaitu mengangkat sebuah berita dengan mendalam. Contohnya, yang janggal dari peristiwa KM Sinar Bangun tenggelam di tengah suasana libur Hari Raya Idul Fitri. KM Sinar Bangun tenggelam di Danau Toba 18 Juni lalu. Cuaca memang buruk saat itu, tapi penyebab utama lain adalah praktek korup administrasi, termasuk tak ada manifest penumpang. Kapal itu tetap berlayar meski kelebihan muatan. Perkara buruk yang terus dibiarkan dalam transportasi perairan Danau Toba. Tim SAR hanya berhasil menyelamatkan 21 orang. 3 mayat berhasil diidentifikasi, tapi sedikitnya 160 penumpang hilang dan diyakini tewas. Ditulis Aulia Adam pada 22 Juni. Baca selengkapnya di artikel 36 laporan Bang Tirto yang paling banyak dibaca selama 2018. Jenis berita yang ketiga yaitu berita penyelidikan. Nah, yang disebut dengan berita penyelidikan adalah berita yang cara pembuatannya berdasarkan penyelidikan atau penelitian yang dilakukan dari berbagai sumber. Dalam menulis investigasi news, biasanya jurnalis mempunyai tujuan tertentu seperti untuk membongkar tindak kriminal yang sangat merugikan masyarakat, membongkar sebuah jaringan penjualan ilegal, dan masih banyak lagi. Investigation news bertujuan untuk mengungkap hal-hal yang tersembunyi dari sebuah kejadian. Hal tersebut membuat seorang jurnalis yang menulis berita jenis ini harus melakukan penelusuran informasi dan melakukan penyelidikan. Biasanya jurnalis yang menulis berita ini harus bertindak layaknya seorang intel. Jenis berita yang keempat yaitu interpretative news. Berita jenis interpretative news adalah berita pengembangan dari straight news. Interpretative news adalah berita langsung di mana di dalamnya ditambahkan beberapa informasi seperti pendapat seseorang atau sebuah penelitian yang dilakukan oleh penulis. Informasi tambahan dalam berita tersebut dapat berupa latar belakang peristiwa, data-data yang terkait, dan hasil wawancara dengan para pengamat atau para ahli. Pengembangan berita jenis ini lebih menekankan pada fakta daripada opini. Jenis berita yang kelima yaitu opinion news. Pengertian dari opinion news adalah berita yang berisi opini tentang suatu kejadian yang sedang terjadi. Biasanya isi dari jenis berita ini adalah pendapat dari para pengamat atau para ahli dari masalah, isu atau dari kejadian yang sedang terjadi. Selain itu, pendapat juga dapat diperoleh dari masyarakat, pelajar, ataupun mahasiswa. Terima kasih.
untuk perhatian anak-anak mendengarkan materi yang Ibu sampaikan tadi, yaitu tentang jenis dari teks berita. Ibu harap untuk pertemuan berikutnya kalian belajar lagi dan belajar lagi, tetap semangat. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.